Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya, sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada, aku ngejelasin pengertiannya. Jadi najis itu kotoran lahiriah atau nyata, yaitu segala sesuatu yang dianggap menjijikan atau kotor, meskipun tidak semua yang menjijikan itu dapat disebut najis. Jadi kayak yang nggak semuanya bisa disebut najis sih. Jadi maka parameter kotoran dianggap najis atau tidaknya adalah apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi dari sini juga muncul kaidah usul fikih, yaitu bahwa segala sesuatu pada aslinya itu suci, kecuali ada dalil yang memberikan kepastian mengenai kenajisannya, itu baru bisa disebut najis gitu. Jadi sebelum melaksanakan sholat, seorang muslim harus terbebas dari kedua hal tersebut. Jadi kayak terbebas dari hadas sama terbebas dari najis juga. Ini melalui proses toharoh atau bersuci gitu. Jadi hal ini menjadi syarat mutlak sah tidaknya ibadah seorang muslim. Maka toharoh sangat penting. Tidak sah ibadah seseorang apabila tidak sempurna toharohnya, dan ini berakibat sia-sia ibadahnya. Itu kan gak mau kan kalau misalkan ibadahnya tuh sia-sia. Pertanyaannya pada ibadah apa enggak? Harus ibadah ya, kan ibadah kan wajib, betul nggak? Jadi hadas sama najis itu ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu juga nggak nih jenis-jenis hadas itu apa? Yang tadi aku sebutin bukan? Kalau misalkan hadasnya bukan. Jenis hadas itu dan cara mensucikannya itu yaitu dari hadas kecil, ada juga hadas besar juga. Jadi kalau misalkan hadas kecil itu sesuai hadis riwayat Muslim yang berbunyi Allah tidak menerima sholat seseorang muslim yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi seorang dapat berhadas kecil dikarenakan hal-hal berikut. Jadi yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur seperti kencing, terus mazi, terus wadi. Seorang dapat berhadas besar dikarenakan hal-hal berikut. Jadi yang pertama itu mengeluarkan mani, baik dalam keadaan terjaga maupun saat tidur. Yang kedua itu hubungan suami istri, baik mengeluarkan mani atau tidak. Jadi yang ketiga itu setelah haid dan nifas, bagi seorang perempuan itu harus mandi wajib. Jadi cara mensucikannya kayak gimana? Jadi cara mensucikan hadas besar sebagai berikut itu tuh ya dengan cara mandi wajib gitu. Jika terhalang menggunakan air juga bisa diganti dengan tayamum gitu. Lanjut ya. Jadi lanjut ada tadi jenis hadas besar kecil, terus juga dengan cara kayak gimana sih mensucikannya gitu kan. Sekarang lanjut ke jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Jadi najis itu secara hakiki benda najis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada najis apa tadi yang udah disebutin? Apa? Terus Galazo, mutamasito. betul. Nah yang pertama itu aku bakal ngejelasin najis mughallazoh. Jadi najis mughallazoh itu apa sih? Yaitu najis berat. Contoh yang diberikan Nabi yaitu air liur anjing. Jadi hadis riwayat Bukhari itu berbunyi, jika anjing minum di bejana salah satu di antara kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Jadi catatan sebagian ulama berpendapat bahwa najis anjing itu dikiaskan pada babi. Jadi karena babi itu lebih jelek dibandingkan dengan anjing. Jadi kayak udah anjing itu udah jelek nih, ada yang lebih jelek itu babi gitu, bener kan?
Tapi di atasnya anjing jadi. Iya betul. Jadi kayak babi itu kayak udah paling rendah banget gitu. Jadi ada najis mulut anjing yang dikiaskan pada bagian tubuh anjing lainnya. Terus gimana sih cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya menggosokkan dengan tanah. Lanjut ke najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang atau pertengahan. Jadi semua najis selain najis anjing dan babi atau turunannya itu juga contohnya itu kayak darah, nanah, kencing, tinja, baik kotoran manusia dan kotoran binatang, termasuk najis sedang. Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu mengangkat najisnya terlebih dahulu nih, terus kemudian mencucikannya hingga hilang bau, warna dan bentuk najisnya. Mencuci pertama, kedua dan ketiga adalah sunnah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu najis mukhafafa, yaitu najis ringan. Contohnya tuh kayak anjing bayi laki-laki. Terus habis itu yang belum makan dan belum mencapai usia 2 tahun itu masih najis ringan. Jadi cara mensucikannya itu dengan cara memercikan airnya ke bagian yang terkena najis seperti itu. Jadi mungkin demikian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.